Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6131. Peter, yang kembali ke Antiques Street untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu bahwa dia sudah diperhatikan begitu tiba di sini. Dia berjalan ke tengah jalan barang antik, yang pada dasarnya penuh dengan bangunan antik bertingkat 3. Dan bangunan 3 lantai terbesar di seluruh jalan barang antik itu adalah lokasi toko barang antik. Saat ini, toko barang antik tersebut belum tutup. Aturan di Antiques Street adalah kios-kios buka lebih dulu di pagi hari dan tutup lebih dulu di sore hari. Toko-toko buka di pagi hari dan tutup di sore hari. Dengan cara ini, pasar pagi diatur dengan selang waktu 2 atau 3 jam. Sehingga para pelanggan yang daya belinya tidak begitu kuat, atau yang hanya berpikir untuk mengambil barang-barang yang kurang, bisa berbelanja di pasar pagi terlebih dahulu. Dan tunggu sampai semua orang yang ingin mengambil barang-barang yang hilang telah pergi dan memiliki daya beli yang cukup. Para pelanggan datang dengan santai. Peter sampai di tengah jalan barang antik dan kebetulan tiba di pintu masuk toko barang antik. Saat itu, manajer Chen baru saja menyelesaikan pertemuan singkat dengan beberapa orang di belakang. Lalu ia berkata kepada beberapa orang, "Saudara-saudara, apakah semuanya baik-baik saja untuk beberapa malam ke depan?" Semua orang menggelengkan kepala dan berkata serempak, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Manajer Chen mengangguk, "Jika tidak ada pilihan lain, mari kita tetap di toko dan bekerja lembur. Biar restoran lobster di luar membawakan kami udang karang pedas dan sedikit bir. Itu akan menjadi makan siang kerja kita." Toko barang antik selalu memiliki masalah. Ada aturan tertulis. Terkadang, jika ada pelanggan datang atau barang baru datang, jika pegawai perlu bekerja lembur, upah lembur umumnya tidak diberikan. Namun toko tersebut akan menyediakan makan malam untuk semua orang. Dan manajer dapat mengajukan permohonan dana sebesar 30.000 yuan dari Departemen Keuangan setiap bulan. Anggaran untuk makan lembur ada dalam dana cadangan sebesar 30.000 yuan ini. Manajer Chen pada dasarnya menghabiskan cadangan sebesar 30.000 yuan setiap bulan. Sebagian dari uang itu digunakan untuk mentraktir teman-teman pria makan malam dan memenangkan hati orang lain. Dan bagian lainnya ditemukan secara diam-diam dalam berbagai faktur dan nama palsu untuk dimasukkan ke kantongnya sendiri. Ketika semua pelayan mendengar bahwa manajer Chen akan mengatur agar semua orang makan lobster di malam hari, mereka semua dengan senang hati setuju. Sebagian besar dari mereka masih lajang dan tidak punya kegiatan apapun setelah bekerja setiap hari. Selain itu, pekerjaannya mudah, sehingga semua orang tidak terburu-buru untuk pulang setelah jam kerja berakhir. Tentu saja, akan lebih baik untuk makan di sini. Pada saat itu, Peter ragu sejenak di ambang pintu. Lalu membuka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, sensor pintu mengeluarkan bunyi, ding-dong, yang jelas. Manajer Chen dan beberapa pelayan melihat ke arah sana secara bersamaan. Dan melihat Peter mendekat dengan senyum di wajahnya. Manajer Chen menanggalkan ekspresi seriusnya, berpura-pura terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Manajer Yo, kapan Anda kembali?" Peter berkata sambil tersenyum, "Saya baru tiba hari ini." Setelah itu, dia dengan cepat berkata, "Saya bukan lagi manajer toko barang antik, tolong jangan panggil saya begitu lagi." Manajer Chen berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang Anda katakan saat Anda berada di sini. Saya banyak belajar dari Anda. Seharusnya saya memanggil Anda seorang manajer." Peter melihat papan nama manajer umum di dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Pak Chen, apakah Anda sekarang manajer toko barang antik?" "Ya," kata manajer Chen dengan rendah hati. "Setelah Anda pergi, toko tersebut tidak dapat lagi merekrut seorang ahli berpengalaman seperti Anda. Jadi saya diminta untuk mengambil posisi ini sementara waktu." Saat mengatakan itu, manajer Chen dengan sengaja berkata, "Oh, sejujurnya, Guru Yo, saya di posisi ini benar-benar tidak berguna. Kamu tahu kemampuanku. Tidak apa-apa bekerja sebagai junior di samping seorang ahli sepertimu. Tapi jika Anda benar-benar meminta saya untuk menjadi manajer, saya tidak terlalu pandai dalam hal itu." Setelah itu, ia memandang Petrus dan berkata, "Apakah manajer Yo kembali hanya untuk bersenang-senang kali ini? Atau apakah dia berencana untuk tinggal secara permanen? Jika dia memang berencana untuk tinggal secara permanen, mengapa tidak kembali ke toko barang antik? Saya akan berbicara dengan Nona Song dan melihat apakah kami dapat mengundang Anda kembali sebagai manajer umum."
Peter telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Meskipun ia berpengalaman dalam bidang barang antik, intriknya antar manusia masih jauh berbeda dengan intrik orang-orang di bidang bisnis domestik. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan manajer Chen adalah pikiran sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Lalu dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, 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 tidak. Saya tidak berniat kembali ke toko barang antik saat saya datang lagi kali ini." Jadi, manajer Chen tidak boleh membicarakan hal itu dengan Nona Song. Perbedaannya dengan manajer Chen adalah apa yang dia katakan benar-benar bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Padahal apa yang dikatakan Peter persis sama dengan apa yang dipikirkannya. Namun, manajer Chen tidak berpikir demikian. Dia merasa bahwa Peter sama seperti dirinya, hanya munafik di permukaan. Semakin Peter mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke toko barang antik, ia semakin merasa bahwa Peter menginginkan posisinya ketika kembali kali ini. Jadi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Apa rencana manajer Yo untuk kembali ke Auros Hill kali ini?" Peter berkata dengan jujur, "Aku sedikit lelah karena berkelana selama bertahun-tahun. Jadi saya berencana untuk memulai bisnis kecil di Auros Hill, dan mungkin akan saya lakukan di jalan barang antik di masa mendatang. Jadi saya mampir ke toko barang antik untuk menyapa. Saya harap manajer Chen akan memperhatikan saya di jalan barang antik di masa mendatang." Manajer Chen mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Jangan khawatir, manajer Yo. Jika Anda membutuhkan saya di masa mendatang, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Aku pasti akan membantumu jika aku bisa." Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Peter, "Ngomong-ngomong, manajer Yo, bisnis apa yang Anda rencanakan? Apakah itu mainan sastra, kaligrafi, dan lukisan, atau porselen dan barang antik?" Peter berkata, "Saya tidak memiliki banyak persediaan, jadi saya berencana untuk membuka toko terlebih dahulu untuk mengumpulkan beberapa barang. Setelah menerima sejumlah uang tertentu, saya akan menjualnya saat saya mengumpulkannya. Lagi pula, saya memiliki sedikit pengetahuan tentang barang antik. Jadi saya juga berencana untuk melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai penilai harta karun berbayar, yang bisa membantu saya menambah penghasilan." "Oh," manajer Chen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ahli dalam mengoleksi barang, dan kamu bahkan lebih ahli dalam melihat sesuatu. Dengan ketelitianmu, aku pasti bisa menjalankan bisnis ini. Semoga bisnis Anda berjalan lancar. Mari kita mulai dan raih kesuksesan." Bab 6132. Peter menundukkan tangannya kepadanya dan mengucapkan terima kasih. "Kalau begitu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajer Chen." Manajer Chen melambaikan tangannya. "Mengapa Anda begitu sopan kepada saya?" Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Manajer Yo, Anda belum makan malam ini, kan? Saya sudah memesan udang karang dan sayuran goreng. Bagaimana kalau kamu tetap di sini dan makan bersama kami malam ini?" Peter tersenyum dan menolak, "Terima kasih. Saya orang luar. Jadi, tidak pantas bagiku untuk makan bersamamu di sini. Kamu bisa makan sementara aku melihat-lihat." Manajer Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya tidak akan memaksa Anda untuk tetap tinggal. Kamu bisa datang kapan saja jika membutuhkan sesuatu dan menemukanku." "Baiklah," kata Peter. "Kalau begitu, saya pamit dulu." Manajer Chen berkata dengan penuh perhatian, "Saya akan mengantar Anda." Peter berkata dengan sopan, "Tetaplah di sini, aku bisa keluar sendiri." Saat melihat Peter pergi, senyum di wajah manajer Chen tetap terpancar selama beberapa detik lagi. Setelah Peter menghilang, dia berbalik, dan senyum di wajahnya lenyap dalam sekejap. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan ganas, "Orang bernama Yo ini mencoba menendangku. Apakah dia mengoleksi barang antik di jalan barang antik dan melakukan penilaian harta karun? Dia mempermainkan saya. Di mana saya akan menaruh muka saya? Dia terus menyuruh saya untuk tidak memberitahu Nona Song. Tetapi jika dia benar-benar dikenal di jalanan barang antik dan menjadi terkenal, Nona Song mungkin mengetahuinya sendiri. Jika Nona Song bersusah payah mengundangnya lagi, bukankah itu akan lebih buruk?" Setelah mengatakan itu, dia segera memanggil beberapa orang dan memperingatkan mereka. "Saat kamu kembali malam ini, tolong hubungi beberapa pemuda yang dapat dipercaya. Selama bisnisnya masih buka, bergiliranlah membuat masalah untuknya. Selain itu,
Cobalah untuk mendapatkan beberapa barang palsu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dan lihat apakah kau bisa menipunya. Jika kau bisa mendapatkan tatapan mata Yao ini, bukan hanya kamu yang bisa menipu dia dan mengambil uangnya. Dan kau juga bisa mempermalukannya. Biarkan dia hancur di jalanan barang antik. Salah satu dari mereka merasa sedikit malu dan berkata, Meneyer, mudah saja meminta beberapa orang untuk mengganggunya. Tapi tidak mudah menipunya dengan barang palsu, kan? Orang ini masih memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang hal itu. Meneyer Chen tak kuasa menahan senyum dan berkata, Sial. Kau harus menjadi pemalsu kelas 1 untuk bisa mengelabui dia. Setelah itu, dia menghela napas penuh emosi. Satu-satunya orang dengan kemampuan seperti itu di jalan barang antik adalah Arvin. Pria ini jelas sangat ahli dalam membuat barang-barang antik. Pria itu mengangguk dan berkata, tidak ada yang mengatakan bahwa Arvin berselingkuh. Tapi orang ini sedang main-main sekarang. Sial, dia sudah jadi selebriti di sekitar Tuan Orvel. Aku khawatir aku tidak bisa memintanya keluar. Meneyer Chen berkata, tidak apa-apa, saya cukup mengenal Arvin. Aku akan menghubunginya dan memintanya untuk membantu masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Arvin. Dulu, Arvin harus mengangguk dan membungkuk di hadapannya serta memanggilnya Meneyer Chen. Namun kini Arvin telah mencapai puncak, sehingga Meneyer Chen tidak berani bersikap tidak hormat kepadanya. Begitu telepon berdering, dia langsung berkata dengan hormat. Saudara Arvin, ini aku, Chen dari toko barang antik. Arvin mendengus dan bertanya dengan penasaran, mengapa Meneyer Chen punya waktu untuk menelepon saya? Sejak Arvin mengikuti Orvel, dia pada dasarnya memutuskan semua kontak dengan orang-orang di jalanan barang antik. Dan sekarang bisnis Orvel sibuk setiap hari. Jadi saya sedikit terkejut menerima telepon dari Anda. Meneyer Chen berkata dengan tekun, Saudara Arvin, sejak Anda meninggalkan jalan barang antik, aku sudah menantikan kepulanganmu saat kau punya waktu. Saya selalu menyiapkan teh yang enak di sini dan sedang menunggu untuk menjamu Anda. Arvin berkata sambil tersenyum, Oke, Meneyer Chen, kita semua sudah lama saling kenal di jalan barang antik. Jika Anda ingin bertanya sesuatu, langsung saja sampaikan. Tidak perlu bertele-tele. Setelah mendengar itu, Meneyer Chen tersenyum canggung dan berkata, Apa? Aku tidak bisa menyembunyikannya dari mata tajam kakak Arvin. Saya menelepon Anda karena saya ingin meminta bantuan. Saya ingin melihat apakah Anda dapat membantu saya menemukan beberapa tiruan yang sangat realistis. Semakin otentik, semakin baik. Arvin tertawa dan berkata, siapa yang kau coba tipu? Meneyer Chen ragu-ragu dan berkata, tidak, saya hanya ingin mengambil beberapa. Saya tidak mampu membeli yang asli, jadi saya hanya membuat tiruan berkualitas tinggi. Arvin berkata dengan nada sangat serius, Meneyer Chen, izinkan saya memberitahu Anda, saya bekerja dengan Tuan Orvel. Tuan Orvel selalu sangat menghormati Nona Warnia. Jika kau berani melakukan apapun di toko Nona Song, itu akan sia-sia. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya. Meneyer Chen buru-buru berkata, Oh kakak Arvin, Anda benar-benar salah paham. Meskipun saya tidak mampu, saya berada di toko barang antik dan saya sangat tulus. Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang akan merugikan toko barang antik? Ini adalah hal yang menarik bagi Nona Song. Setelah mengatakan itu, Meneyer Chen tidak berani merahasiakan apapun lagi dan berkata dengan cepat. Saudara Arvin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya meminta Anda untuk mencari sesuatu karena saya bermaksud untuk menipu Liang Yunyo dari toko barang antik. Pria ini sudah lama menghilang, dan hari ini dia tiba-tiba kembali ke jalanan barang antik. Dia juga mengatakan ingin membuka toko dan berbisnis. Sejujurnya, saudaraku, aku benar-benar tidak ingin dia berkeliaran di depan tokoku. Aku ingin segera mengeluarkannya dari sini demi kedamaian dan ketenangan. Liang Yun, gumam Arvin pada dirinya sendiri. Dia secara alami memiliki ingatan yang mendalam tentang Liang Yun. Dia tahu bahwa Liang Yun memang memiliki dua kemampuan, tetapi ketika dia memikirkan Liang Yun, yang terlintas di benaknya bukanlah kemampuan pribadi Liang Yun. Tapi Liang Yun itu telah menampar Yakub, mertua Tuan Wade. Berdasarkan pemahaman Arvin tentang Jacob, yang jelas-jelas masih membenci Liang Yun di dalam hatinya. Jika dia benar-benar diberi kesempatan untuk membalas tamparan di wajah itu,
Mungkin Jacob akan memiliki kesan yang lebih baik tentang dia. Lagi pula, dia adalah ayah mertua Tuan Wade. Jadi, tentu akan bermanfaat untuk mencari peluang membangun beberapa koneksi. Memikirkan hal itu, Irvin langsung berkata, "Karena kau telah mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Aku harus menunjukkan wajahku seperti ini, dan aku sudah lama tidak menyukai Liang Yun. Jadi, awasi dia dulu untuk melihat kapan dia akan membuka toko. Katakan padaku kapan dia membuka tokonya, dan aku akan datang menemuinya secara langsung." Bab 6133. Saat ini, di Villa Kelas 1 Thomson. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang benar-benar menikmati makan malam keluarga yang mewah untuk pertama kalinya. Charlie dan Claire tidak pernah bertengkar, namun Jacob dan Elaine kerap saling mengejek dan bertukar kata dingin di meja makan. Membuat suasana di meja selalu tegang dan canggung. Namun kali ini, mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Yang lebih penting lagi, mereka tidak lagi saling membenci, dan suasananya cukup harmonis. Elaine juga mengubah perilakunya yang mendominasi dan arogan di masa lalu. Dan bahkan seringkali Jacob membawakan makanan ke meja makan. Membiarkannya makan ini dan mencoba itu, bertingkah laku seperti istri yang baik dan ibu yang penyayang. Adapun Jacob, dia selalu memandang rendah Elaine dengan berbagai cara di masa lalu. Dan dia akan selalu meratapi dalam hatinya karena dia terkenal sepanjang hidupnya. Namun sayang sekali pria baik seperti dia tidak memiliki istri yang baik. Namun kini dia sudah benar-benar pasrah dengan nasibnya. Dengan burung seperti dia, wajar jika Mei-Qing meremahkannya. Dan Elaine masih bisa mengikutinya dengan sepenuh hati. Itu sudah cukup bagus. Oleh karena itu, sorot matanya saat memandang ke arah Elaine tidak lagi mengandung rasa jijik dan hina yang tidak bisa ia sembunyikan di masa lalu. Tapi malah sedikit lebih lembut dan menyentuh. Usai makan malam, Elaine yang paham dengan kebiasaan Jacob, berkata bahkan sebelum dia bangun. "Claire, bantu ibu membersihkan dapur sebentar lagi. Kuot, aku akan membuatkan sepoci teh untuk ayahmu dulu. Dia suka minum teh setelah makan malam." Kuot. Claire terkejut, lalu berkata dengan cepat. "Oke, baiklah Bu, meja makan tidak perlu diurus, aku akan membersihkannya." Jacob, yang sedang duduk di kursi, tercengang. Elaine secara pribadi membuat teh, bagaimana ini bisa menjadi perlakuan yang layak diterimanya? Jadi, dia segera berdiri dan berkata, "Kuot, sayang, tolong berhenti bekerja keras. Aku akan membuatnya sendiri nanti, Kuot." Elaine mau tidak mau berkata, "Kuot, kamu baru saja selesai makan dan duduk sebentar sebelum bangun, Kuot. Aku akan membuatkan teh untukmu dan membawanya ke meja kopi di ruang tamu dan akan meneleponmu." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari dapur. Jacob menatap punggungnya dan hampir meneteskan air mata. Dia memandang Charlie dengan tidak percaya dan kemudian melirik Elaine yang sedang berjalan keluar dapur. Ekspresinya mungkin menanyakan Charlie apakah dia sedang bermimpi. Charlie juga kagum dengan apa yang dilihatnya. Tampaknya ibu mertuanya benar-benar akan mengubah seluruh keberadaannya. Sambil menghela nafas, ia segera berdiri dan membantu istrinya membereskan meja makan. Claire buru-buru berkata, "Suamiku, ibu tidak mengizinkan ayah bekerja, jadi jangan menghubungiku. Duduk saja dan istirahat sebentar, dan aku akan mengurusnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu baru saja kembali dari semua kerja keras. Bagaimana aku bisa duduk dan melihatmu bekerja?" Jacob di samping mendapatkan kembali ketenangannya dan hanya bisa menghela nafas. Orang bilang semuanya baik-baik saja jika keluarga harmonis. Saya tidak memahami atau merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang saya benar-benar merasakannya. Sungguh menyenangkan memiliki rumah yang harmonis tanpa pertengkaran, perselisihan internal, dan penyegaran standar. Suasana kekeluargaan seperti ini membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika mereka kembali ke rumah, semua orang sangat bahagia sehingga mereka tidak bisa berhenti berbicara lebar-lebar. Saat Claire melihat Elaine keluar, dia berbisik dengan wajah serius. "Kuot, ayah. Terima kasih kepada Charlie karena telah membantumu memuluskan segalanya hari ini. Sebaliknya jika ibu tahu bahwa dia berada di pusat penahanan saat itu, Kuot. Kamu bahkan pergi ke bandara untuk menjemput Bibihan dan membawanya pulang untuk makan malam. Saya takut memikirkan konsekuensinya." Jacob sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan tanpa sadar melihat keluar restoran. Melihat Elaine belum masuk, dia merendahkan suaranya. Dia berkata pada Claire dengan suara gugup, "Claire,
Demi keharmonisan keluarga kita, kamu harus menyimpan semua itu di perutmu. Quote, semuanya adalah versi yang dikatakan Charlie. Apakah kamu mengingatnya? Quote. Claire mengerutkan bibirnya dan bergumam, demi keharmonisan keluarga, aku pasti tidak akan memberitahu ibu. Tapi kamu harus mengetahuinya di dalam hatimu dan jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi di masa depan. Jacob mengangguk berulang kali dan berjanji. Jangan khawatir, ayah tidak akan melakukannya lagi. Saat dia selesai berbicara, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa penelepon itu sebenarnya adalah Arvin. Dia sedikit terkejut dan bergumam. Quote, benar-benar mengejutkan. Bocah Arvin ini sudah lama menghindariku. Quote. Mengapa dia berinisiatif menelepon saya hari ini? Charlie juga sedikit terkejut. Biasanya, Arvin meninggalkan jalan antik untuk membantu Orvel mengurus bisnis di jalan. Dan tidak memiliki kontak dengan ayah mertuanya. Mengapa dia meneleponnya saat ini? Meski Jacob bingung, dia tetap mengangkat telepon dan menekan jawab. Di ujung lain telepon, Arvin berkata dengan hormat. Presiden Wilson, ini saya, Ermao, apakah Anda ingat saya? Omong kosong, gumam Jacob sambil mengumpat. Kita sudah sering berurusan satu sama lain, dan aku masih harus berpikir apakah aku mengingatmu? Saya mengumpulkan banyak barang bagus sebelumnya. Saya menelepon Anda lebih dari 10.000 kali tetapi tidak dapat tersambung. Kenapa kamu menghubungiku sekarang? Arvin tersenyum dan berkata dengan cepat, Quote, tidak. Sejujurnya, Presiden Wilson, quote, saya telah berhenti bermain barang antik, dan sekarang saya bekerja untuk Tuan Orvel Hong. Kamu harus mengenalnya, dia memiliki hubungan yang sangat baik denganmu. Jacob bersenandung. Quote, tentu saja, apakah saya memiliki semacam persahabatan dengan Tuan Orvel? Quote. Saya makan di kotak berlian restorannya 2 hari lalu. Setelah itu, Jacob berkata lagi, baiklah, Arvin, jangan terlalu sok. Kamu bersikap sopan, katakan saja padaku jika kamu ada hubungannya denganku. Arvin berkata dengan suara penuh perhatian, Presiden Wilson, apakah kamu masih ingat Liang Yunyo dari The Antique Shop? Mendengar nama Liang Yun, hati Charlie yang duduk di samping tergerak. Dan Jacob tiba-tiba merasakan wajahnya terbakar seperti baru saja ditampar. Dia segera mengutuk dan berkata, Quote, Liang Yun? Bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Quote. Dia menimbulkan masalah di toko itu saat itu, dan saat aku pergi. Dia meminta orang-orang untuk menangkap saya kembali, dan bahkan menampar saya dengan keras. Dendam ini tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Jika dia tidak diusir oleh keluarga Song, aku pasti akan membalas penghinaan itu. Mendengar perkataan ayah mertuanya, Charlie merasa tidak berdaya. Bab 6134. Meskipun sekarang semuanya telah terungkap selangkah demi selangkah. Charlie tahu bahwa vas itu jatuh ke tanah ketika ayah mertuanya sedang melihatnya di toko. Namun, perilakunya saat itu memang sangat tidak bermoral. Dia mengira bahwa dia secara tidak sengaja memecahkan vas yang bernilai jutaan. Pikiran pertamanya bukanlah mencari cara untuk memperbaikinya, melainkan meninggalkan Charlie di sana sebagai cadangan. Dia langsung lari. Apa gunanya mendapat tamparan untuk hal ini? Namun Jacob tidak berpikir demikian. Lagi pula, dia sudah sangat tua. Sangat memalukan jika dijemput dari jalan oleh sekelompok orang. Saat orang-orang itu mengangkatnya, mereka tidak sopan dan memukulnya. Dia masih dipukuli di usia setua itu. Bagaimana dia bisa menerima ini? Selain itu, menurut berita yang diterimanya, Liang Yun menghilang dari Bukit Aurous setelah kejadian itu. Dan dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam meskipun dia menginginkannya. Arvin di ujung telepon sana masih sangat marah ketika mendengar Jacob menyebut nama Liang Yun. Dan dia merasa lega, karena tahu bahwa dia telah membaca denyut nadi dengan benar. Lalu dia berkata dengan nada menyanjung, jika Presiden Wilson ingin membalas dendam, ada kesempatan. Ada kemungkinan. Jacob tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Arvin, tetapi berkata dengan marah. Cucu saya ini menghilang sudah lama sekali. Saya kira dia sudah tidak berada di Aurous Hill lagi. Di mana aku bisa membalas dendam padanya? Arvin buru-buru berkata, Presiden Wilson, saya menelepon Anda untuk menyampaikan kabar baik. Liang Yun telah kembali ke Bukit Aurous, dan dia berencana membuka toko di Jalan Barang Antik. Apa yang kau katakan?
Ketika Yakub mendengar ini, ia segera berdiri dan bertanya dengan nada agak bersemangat. Si bajingan bernama Yo kembali ke jalan barang antik Auros Hill untuk membuka toko? Apakah dia hanya berkeliaran di luar, atau dia hanya bermain-main? Dalam benak Yakub, ada dua kemungkinan bagi Liang Yun untuk kembali ke Bukit Auros. Salah satunya adalah dia sangat pandai bergaul di luar, kaya dan berkuasa, dan kembali ke Bukit Auros untuk membuka toko. Agar bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari toko barang antik. Sisi pertama adalah perasaan diusir, tetapi sisi lainnya adalah kebalikannya, yaitu dia tidak lagi bisa bertahan hidup di luar. Dan tidak punya pilihan lain selain kembali ke Bukit Auros untuk mengemis makanan. Jika yang terjadi adalah pilihan pertama, maka tidak ada harapan untuk balas dendam. Tetapi jika itu adalah pilihan kedua, maka ada peluang untuk balas dendam. Irvin menjawab, Presiden Wilson, jujur saja, saya belum pernah bertemu langsung dengannya. Tapi dari berita yang saya terima, sepertinya dia tidak akan baik-baik saja di luar. Dia hanya ingin bersantai di jalanan barang antik saat kembali kali ini. Dengan menjalankan bisnis kecil-kecilan, dia tidak terlihat seperti orang besar di luar sana. Jacob tertawa terbahak-bahak, haha. Kurasa bajingan ini sudah sengsara di luar dan tidak punya jalan keluar lain. Jadi dia kembali ke Auros Hill dengan wajah yang lebih jelas dan ingin mencari pekerjaan. Ini benar-benar visi Tuhan. Irvin berkata sambil tersenyum, Presiden Wilson, jika kau ingin mencari kesempatan untuk membalas tamparan di wajahmu darinya, aku bisa membantumu. Jacob langsung berkata, itu bagus sekali. Bukankah Anda bekerja untuk Tuan Orvel? Besok, bawa beberapa anak buah lagi, temukan dia, dan beri dia pelajaran. Irvin berkata dengan heran, Presiden Wilson, hal semacam ini. Bukankah ini agak terlalu tidak membutuhkan keahlian? Jacob tiba-tiba berkata, bukankah memukulku juga tidak terampil? Irvin segera menjelaskan, Presiden Wilson, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya berpikir bahwa karena saya telah menyinggung perasaan Anda, maka jika kita ingin menghukumnya, kita harus menghukumnya dengan berat. Setidaknya, kita harus membuatnya kehilangan muka di Auros Hill. Jika tidak mampu bertahan hidup, segera keluar dari rumah. Ketika dia tidak mampu bertahan hidup dan ingin pergi, aku akan menemukannya lagi. Jika ada yang memukulinya, itu namanya memukuli anjing yang tenggelam. Hanya dengan cara ini kamu bisa meredakan kebencian di hatimu, bukankah begitu? Yakub sangat gembira dan langsung berkata, masuk akal. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Irvin berkata, jika Anda tidak keberatan, Presiden Wilson, maka saya akan mulai melakukan ini. Oke, kata Jacob tanpa ragu-ragu. Kamu akan melakukan apa yang kamu katakan. Irvin tersenyum dan berkata, baiklah, Presiden Wilson, tunggu saja kabar baik saya. Jacob berkata, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ada masalah, segera hubungi aku. Oke, kata Irvin, aku akan memikirkan bagaimana memulainya. Dan saya akan memberitahu Anda segera setelah saya menemukan rencana. Oke. Aku akan menunggu kata-katamu. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon Irvin dengan puas. Saat itu, Charlie tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya. Si brengsek Irvin ini benar-benar terlalu licik. Dia bahkan ingat balas dendam Peter terhadap ayah mertuaku. Selain itu, Peter baru saja tiba di Auros Hill hari ini dan dia telah menerima berita tersebut. Efisiensinya sangat cepat. Hanya saja Irvin tidak akan tahu hubungannya dengan Peter bahkan jika dia memukulinya sampai mati. Jika tidak, bahkan jika dia diberi 100 keberanian, dia tidak akan berani berpikir untuk membuat masalah bagi Peter. Pada saat itu, Claire yang berada di samping berhenti mengumpulkan piring dan berkata kepada Jacob dengan penuh hormat. Ayah, kau membuat masalah besar di toko itu hari itu, memecahkan vas senilai jutaan. Dan setelah itu, kamu langsung kabur, kalau aku manajernya di sana. Aku mungkin tidak bisa mengendalikan diri dan memukul orang. Jacob mendengus, melarikan diri adalah urusan saya, tetapi dia tidak bisa memukul saya. Tidak benar jika dia memukulku. Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan serius. Ayah tidak boleh membiarkan Irvin mencari masalah dengan orang lain, kita tidak bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu. Jacob berkata dengan tidak sabar. Oh, aku tahu apa yang kau lakukan, jadi jangan khawatir. Charlie, yang selama ini diam, tiba-tiba memiliki banyak pikiran yang melintas di benaknya.
Dia tidak ingin bertemu Peter, sosok heroik yang lebih memilih mempertaruhkan nyawanya dengan melawan keluarga Rothschild. Sekarang masih saja diintimidasi di tempat busuk seperti Aurous Hill Antiques Street. Oleh karena itu, pikiran pertamanya adalah menelepon Orville dan memintanya untuk mengawasi jalanan barang antik tersebut dengan saksama. Siapapun yang berani membuat masalah bagi Peter akan dibunuh sejak masih bayi sesegera mungkin. Namun ia juga tahu bahwa orang seperti Peter, yang telah melihat badai besar dan bahkan keluarga Rothschild berani bersikap tangguh, mungkin tidak akan mau dilindungi di tempat seperti Bukit Aurous. Orang seperti ini pandai memecahkan masalah, bahkan hal-hal yang paling detail sekalipun. Masalah itu seharusnya tetap mudah baginya. Setelah mempertimbangkannya berulang kali, Charlie memutuskan untuk tidak terlalu ikut campur untuk sementara waktu dan membiarkan Peter menangani ular-ular lokal di Aurous Hill sendirian. Dia mengawasinya secara diam-diam. Selama para tentara, termasuk ayah mertuanya, tidak pergi terlalu jauh. Dia yakin Peter akan mampu mengatasinya. Jadi, dia sengaja berkata kepada Jacob, "Ayah, jika anak bernama Arvin itu punya ide apapun, kamu harus memberitahuku saat waktunya tiba, dan aku juga akan memberimu beberapa nasihat." Bagaimana Jacob tahu bahwa Charlie dan Peter sekarang bersama? Karena hubungan mereka. Dia berpikir bahwa Charlie juga merasa tidak puas dengan kejadian awalnya. Lalu dia menepuk dadanya dan berkata, "Menantu yang baik, jangan khawatir, ayah akan menghubungimu tepat waktu jika ada perkembangan dalam masalah ini." Bab 6135. Claire berada di samping. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. "Suami, ayah tidak bijaksana dan kamu juga tidak bijaksana? Jangan ikut campur dalam hal semacam ini." "Tidak," kata Charlie, sambil tersenyum. "Aku juga ingin membantu ayah sedikit. Hal semacam ini tidak boleh melanggar hukum. Jika situasinya menjadi serius dan ayah terlibat, saya tidak akan mampu menyelamatkannya." Seperti yang dia katakan, dia juga mengingatkan Jacob dengan penuh makna. "Ayah, aku mengerti bahwa ayah sedang marah. Tapi kudengar Arvin sekarang mengikuti Orville. Kau tidak boleh membiarkan dia menggunakan caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Jika terjadi sesuatu yang serius, jika dia terluka, mereka akan menghukummu 5 atau 8 tahun. Itu akan menjadi kehilangan besar. Ibu memiliki pengalaman di bidang ini, dan kehidupan di sana tidak mudah." Yakub tidak memiliki kebijaksanaan tambahan, jadi dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membalas dendam. Idenya sangat sederhana, yaitu membiarkan Arvin membawa beberapa orang untuk mengikutinya ke jalan barang antik dan memukuli Peter dengan brutal. Namun, saat mendengar Charlie mengatakan itu, ia merasa sedikit takut. Jadi dia hanya bisa bergumam dengan sedih, "Meskipun aku tidak bisa menghajarnya sampai babak belur, aku seharusnya menamparnya puluhan kali. Kalau tidak, bukankah tamparan yang kuterima tadi akan sia-sia?" Claire langsung berkata, "Kamu boleh menampar orang di wajah, tapi kalau mereka menelepon polisi setelah ditampar. Kalau begitu, kamu sengaja menyakiti dan memprovokasi masalah. Paling tidak, Anda akan ditahan selama 15 hari, dan paling buruk, kamu akan dipenjara selama beberapa bulan. Kamu bisa menimbangnya sendiri." "Aku," Jacob membantah dengan wajah memerah. "Saat mereka memukuli saya, mengapa polisi tidak menangkap mereka?" Claire bertanya kepadanya, "Lalu mengapa kamu tidak menelepon polisi?" "Haruskah aku menelepon polisi?" kata Jacob dengan marah. "Saya memecahkan vas mereka, dan mereka meminta saya untuk membayar lebih dari 5 juta yuan. Aku takut mendengar jumlahnya dan lari. Kau menyuruhku menelepon polisi?" Claire menatapnya dan berkata dengan sangat serius, "Kamu tidak menghubungi polisi saat itu? Itu karena kamu tahu bahwa kamu salah dan mereka tidak punya alasan untuk menyalahkan. Jika kamu memukuli mereka sekarang, mengapa mereka tidak memanggil polisi?" Jacob terdiam sejenak dan hanya bisa menatap Charlie sambil berkata penuh harap, "Menantu yang baik, kau menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang kaya dan berpengaruh di mana-mana. Jadi, koneksi Anda pasti sangat kuat. Jika aku memukuli Yang Yun dan dia menelepon polisi, bisakah kau membantuku menemukan beberapa koneksi?" Charlie menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, "Saya tidak dapat menemukan satu pun. Sama sekali tidak dapat menemukan satu pun." Setelah itu, dia menambahkan, "Saya punya kenalan di pusat penahanan. Jika kamu masuk, aku bisa mencarikan seseorang untuk merawatmu." Jacob menghela napas sedih. Dia selalu pemalu.
Namun, dia tidak berani bertingkah seperti kuda. Seperti istrinya, dia tidak tahan dengan siksaan di pusat penahanan. Namun, setelah beberapa saat ia kembali tenang, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tidak apa-apa, dalam skenario terburuk, aku akan menemukan cara lain untuk membalas dendam. Apapun yang terjadi, karena dia berani kembali ke Bukit Aurous, aku tidak akan pernah mengampuninya. Jika saya tidak bisa mendapatkan kembali situasi ini, bagaimana saya bisa nongkrong di jalanan barang antik di masa depan?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan restoran tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Claire menatap Charlie dengan tak berdaya dan berkata, "Suami, kamu harus selalu menjaga ayah dengan baik dan jangan biarkan dia membuat masalah di luar." Charlie mengangguk pelan, "Jangan khawatir, istriku, aku akan melakukannya." Keduanya membersihkan restoran bersama-sama, dan ketika mereka keluar, Jacob sedang duduk di sofa di ruang tamu, minum teh dan menonton TV. Adapun Elaine, dia tetap berada di sisi Jacob dengan senyum yang jarang terlihat di wajahnya. Selalu membantunya mengisi ulang air dan menambahkan teh. Melihat Charlie dan Claire keluar, Elaine segera menyapa mereka dan berkata, "Claire, Charlie, kalian berdua kemarilah dan duduk sebentar, lalu cobalah cara ibu membuat teh." Keduanya saling pandang lalu duduk di sofa. Sambil menuangkan teh untuk mereka berdua, Elaine berkata kepada Claire sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Claire, ibu terlalu sibuk marah pada ayahmu sampai lupa bertanya padamu. Kau pergi ke Amerika Serikat untuk membantu Nona Faye kali ini? Berapa banyak yang dia berikan padamu?" Claire berkata dengan sedikit canggung, "Nona Faye memberi saya 2 juta. "Hanya 2 juta?" Elaine langsung kecewa dan berkata dengan marah, "Oke, menantu bisa mengenakan biaya puluhan atau bahkan jutaan untuk menunjukkan Feng Shui kepada seseorang. Kau pergi membantunya dan bekerja begitu lama, dan dia hanya memberimu 2 juta? Itu terlalu pelit." Claire berkata dengan canggung, "Ini 2 juta dolar as." "Apa? Dolar as?" Tiba-tiba Elaine berseru, "Berapa 2 juta dolar as? Berapa kursnya hari ini?" Jacob yang berada di samping dengan cepat mengambil ponselnya untuk memeriksa. Setelah mengecek, dia langsung berkata, "Kurs pertukaran hari ini adalah 7,2 yuan. "Nah, ini dia," kata Elaine dengan gembira. "Jadi, 2 juta dolar as. Itu lebih dari 14 juta. Sayangku, lebih dari 10 juta. Keluarga kita sudah kaya raya." Claire berkata dengan tergesa-gesa, "Saya tidak menyangka Nona Faye akan memberi sebanyak itu. Dia meminta saya untuk mengajukan kartu di JP Morgan di Amerika Serikat dan mengatakan bahwa gaji dan subsidi yang diterima sama seperti kartu kredit lainnya. Saya tidak menyangka akan menerima 2 juta dolar dari Face Group tepat sebelum saya naik pesawat. Dia bilang itu karena kerja keras saya, tapi saya tidak banyak bekerja. Jadi bagaimana mungkin saya meminta uang sebanyak itu? Sepanjang perjalanan ke sini, saya terus memikirkan cara untuk mengembalikan sebagian uang itu kepadanya." Elaine berkata dengan cepat, "Gadisku sayang, apakah kau bodoh? Apakah kau benar-benar bodoh? Karena mereka sudah memberikannya kepadamu, kamu bisa menerimanya dengan tenang. Ada apa dengan orang-orang yang mundur? Bukankah ini sama saja dengan meludahi wajah seseorang?" Claire mengerutkan kening dan berkata, "Bu, apa yang ibu katakan itu terlalu menjijikan, apakah ini hal yang sama?" "Tentu saja, itu sama saja," kata Elaine dengan yakin. "Orang kaya mementingkan harga diri. Jika Anda tidak menginginkan uang meskipun mereka memberikannya kepada Anda. Kalau begitu, kamu tidak menghormati mereka. Bukankah itu sama saja dengan meludahi wajah seseorang?" Setelah itu, dia segera menghiburnya dan berkata, "Anak baik, simpan saja uang ini dan jangan bodoh, ya?" Claire berkata terus terang, "Bu, sebenarnya saya tidak banyak membantu mereka ketika saya pergi ke Amerika Serikat. Dan kemajuan proyek itu tidak berjalan dengan baik, dan masih ada perselisihan. Mungkin investasi Nyonya Faye sebelumnya akan sia-sia. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Ini terlalu aneh untuk dipegang." "Hei!" Elaine mengerutkan bibir dan berkata, "Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang mengatakan bahwa uang masih panas. Seandainya itu aku, apalagi 2 juta dolar as, bahkan jika itu hanya 2 batangan emas panas. Aku tidak akan pernah memasukkannya ke dalam saku. Terlalu panas.